Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, bertemu lagi dengan saya Luki Ro'o. Saya ingin membahas ini mungkin ada sebuah request gitu ya, ada sebuah permintaan atau banyak DM yang bertanya terkait dengan pengen penjelasan tentang ta'aruf yang benar, yang sesuai dengan syariah itu seperti apa sih kan gitu ya. Karena sebut aja selebgram itu begitu, yang kemudian banyak videonya beredar di sosial media, dalam tanda kutip menimbulkan keresahan gitu ya. Satu sisi bagi orang-orang yang punya giroh Islam, punya semangat Islam, punya semangat hijrah, punya semangat syar'i, kemudian menjadi resah gitu ya, gelisah dengan adanya si selebgram ini begitu. Mungkin tidak mau ya disebut sebagai pacaran, tapi juga tidak bisa juga disebut sebagai ta'aruf. Nah, sebenarnya ta'aruf yang syar'i atau ta'aruf yang benar itu seperti apa? Nah, di video ini semoga nanti bisa menjawab kegundahan teman-teman semuanya yang masih menginginkan bagaimana seharusnya hidup itu mau diatur oleh Allah gitu begitu, melalui syariatnya gitu begitu. Jadi kita hidup itu di dunia ini kan tidak bisa sesuai dengan selera kita gitu begitu ya. Tidak bisa sesuai dengan selera masyarakat, tapi memang harus sesuai dengan dalam tanda kutip seleranya Allah itu seperti apa. Karena kalau mengikuti selera manusia nanti bisa berubah-ubah ya. Apalagi yang hari ini sosmed menjadi sesuatu yang sebagai media untuk menunjukkan diri, itu bisa membeli dalam tanda kutip ya, bisa membeli idealisme, sehingga sesuatu yang harusnya syar'i, sesuatu yang seharusnya sesuai dengan syariah ya, sesuai dengan syariat Islam, itu menjadi tidak syar'i lagi. Karena tanda kutip dibeli oleh media begitu. Jadi demi sebuah konten, maka kemudian banyak yang membuat konten yang tidak bisa disebut syar'i, tapi sudah terlanjur atau sudah banyak orang-orang melabeli itu adalah syar'i. Termasuk dalam hal ini adalah tentang ta'aruf, tentang syariah, tentang ta'aruf itu seperti apa. Nah, teman-teman, semoga nanti video ini bisa membantu teman-teman semuanya untuk memahami secara benar tentang apa itu ta'aruf syar'i. Oke, kalau di dalam Islam kan cara mengenal calon ya, cara mengenal calon dalam Islam itu kan disebut dengan ta'aruf ya, atau nanti mungkin dalam bahasa yang lain disebut dengan khitbah. Ini yang juga masih dalam tanda kutip menjadi perdebatan gitu ya, kalau bisa dibilang begitu. Karena ada yang mengatakan ya kalau sama-sama kenalan ya kenapa nggak pacaran? Ta'aruf kan intinya kenalan, pacaran juga intinya juga kenalan. Ya kenapa nggak pacaran aja? Itu begitu. Atau sisi yang lain kemudian ya wes lah saya ta'aruf. Itu begitu. Tapi maka kemudian karena tidak ada pemahaman yang benar terkait dengan ta'aruf, maka kemudian jadinya malah justru pacaran gitu, begitu. Pacaran syar'i lah gitu ya, ta'aruf rasa pacaran lah dan seterusnya. Oke. Kemudian pacaran kalau asal aman-aman aja kan nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu yang kemudian kita lihat hari ini, yang menyatakan bahwa kan kita nggak pegangan gitu kan, kita kan nggak pegangan, kita kan nggak berduaan, kita kan nggak ngapa-ngapain gitu kan, kita nggak pegangan, kita nggak berduaan ya, kita aman-aman aja. Pacaran kita atau ta'aruf kita itu nggak seperti layaknya pacaran itu begitu. Nah, itu yang menjadi dalih bagi sebagian orang kemudian yang akhirnya bias antara pacaran dengan ta'aruf itu bedanya apa gitu. Nah, kemudian
pacaran juga bisa berujung jodoh kok, gitu begitu. Nah, teman-teman, ini penting juga bahwa pacaran maupun ta'aruf itu bukan sebagai sebuah kaidah kausalitas ya, bukan sebagai sebuah hukum sebab akibat begitu. Kalau kemudian pacaran, akhirnya berjodoh. Kalaupun nggak pacaran kemudian berjodoh. Dua-duanya antara pacaran dengan ta'aruf itu juga bisa berpeluang antara berjodoh dan tidak berjodoh, begitu. Sehingga kemudian kita nggak bisa kemudian menjadikan pacaran sebagai alasan untuk bisa berjodoh, atau sebaliknya menjadikan ta'aruf sebagai bisa berjodoh. Artinya kalau misalnya kemudian alasannya itu berjodoh atau tidak, ya itu bukan kaidah kausalitas ya, bukan hukum sebab akibat yang kalau kemudian pacaran bisa menjadi berjodoh gitu ya, atau tidak pacaran pun juga bisa berjodoh. Bukan ke situ arahnya ya. Pembahasannya adalah bahwa perbuatan kita itu ya, aktivitas kita sehari-hari itu sudah sesuai dengan syariat atau belum. Nah, terkait dengan pernikahan pun juga begitu ya. Orang pacaran juga bisa menikah ya, maksudnya sampai ke pernikahan. Kemudian orang pacaran pun juga, orang ta'aruf pun juga bisa sampai ke pernikahan ya. Tapi bahasanya bukan ke situ ya, bukan bisa atau tidak, tapi adalah boleh atau tidak. Nah, perkataan boleh atau tidak itu bukan selera manusia yang menentukan, tapi adalah memang ya Allah bagaimana mengaturnya. Nah, kerelaan kita, keridhaan kita, kelegowoan hati kita itu untuk diatur oleh syariat, itu yang penting justru ya. Bukan bisa atau tidaknya berjodoh atau kepelaminan, bukan itu ya gitu. Nah, lalu kembali ke sini. Jadi kita tidak akan bahasa ininya adalah tidak akan mentolerir hal-hal yang memang mencampur adukan antara kebenaran dan kebaikan. Ta'aruf itu kan baik, bagus ya, itu ajaran Islam. Kemudian pacaran kan tidak, bukan sesuatu yang baik. Nah, jangan sampai kemudian keduanya ini bercampur, itu begitu. Karena kalau sesuatu yang baik bercampur dengan buruk, nanti yang baik itu pasti akan rusak, itu begitu. Itu yang terjadi. Oke? Maka kita harus tahu dulu bahwa pengertian khitbah atau ini bahasa lain ya, bahasa lain dari ta'aruf itu adalah khitbah atau melamar, gitu. Saya ambil dari fikih Islam, kitab fikih Islam wa adilatahu ya, juz ke-7, di situ Profesor Wahbah Zuhaili, beliau seorang profesor tentang fikih Islam. Jadi yang disebut dengan khitbah atau melamar atau ta'aruf ya, dalam rangka untuk melamar atau khitbah atau untuk menikah, itu adalah menampakkan keinginan untuk menikahi pada wanita tertentu dan kemudian menyampaikannya pada wanita tersebut atau walinya ya, itu namanya khitbah, itu namanya melamar ya, atau mungkin bahasa sekarang disebut dengan ta'aruf, itu begitu. Nah, khitbah itu sah ya, boleh disampaikan secara langsung kepada wanita yang dituju atau pada walinya, dan juga bisa melalui perantara. Nah, itu gitu. Oke. Apa saja itu rinciannya? Ini yang mungkin poin-poin atau unsur-unsur yang bisa dinilai dari pacaran versus ta'aruf atau khitbah ya. Khitbah ini bahasa lain dari ta'aruf ya. Dalam konteks pembahasan kita itu sama ya, antara khitbah dengan ta'aruf, itu begitu. Walaupun nanti kemudian kalau dalam rincian fikih ya berbeda, itu begitu. Pacaran dari unsur privasi atau kerahasiaannya, orang pacaran itu nggak ada rahasia lagi. Semua orang tahu kalau anak perempuan, kalau anak cowok kemudian sering wakuncar ya, sering waktu kunjung pacar atau apel mengapeli anak cewek, berarti mereka itu pacaran. Tapi kalau ta'aruf atau khitbah atau lamaran ya, jadi kan proses khitbah itu kan sebenarnya orang ta'aruf atau melamar ya, kemudian langsung khitbah, itu sebelum ke pernikahan ya, sebelum ke pernikahan. Nah, kalau khitbah itu berlangsung rahasia ya, maksudnya ya hanya diketahui oleh kedua belah pihak atau kedua keluarga saja, tidak diumumkan. Nah, jadi dari sisi ini saja, dari unsur ini saja udah beda
Antara pacaran dengan khitbah itu sangat berbeda. Begitu. Yang kedua, unsur yang dinilai adalah dari waktunya atau lamanya. Kalau pacaran nggak ada batas waktunya. Kalau misalnya masih having fun, ya terus saja. Ya, selama kemudian dianggap belum kenal, ya akan terus pacaran mereka. Bahkan nanti kalau merasa sudah kenal, kemudian ada yang nggak cocok, bisa diputusin, begitu. Ganti yang lain. Nah, kalau khitbah atau ta'aruf itu waktunya relatif. Relatif maksudnya adalah kalau sudah setuju, sudah saling setuju, di antara keduanya bisa memaklumi, misalnya ketika mereka itu sudah kenal ya, karena namanya ta'aruf, maka kemudian kenalan. Nah, nanti teknisnya kenalan ini juga harus dipikirkan, juga harus diperhatikan, ya. Tidak kemudian nanti ada beberapa penjelasan di belakang ya. Jadi jika sudah saling setuju, maka bisa memaklumi kelemahan dan kelebihan, maka bisa langsung ke nikah. Makanya kemudian dalam prakteknya, orang-orang yang ta'aruf atau melakukan khitbah itu nggak lama-lama. Ya, jarak antara khitbah dengan ta'aruf itu jarak antara khitbah, ta'aruf kemudian nikah itu tidak lama, langsung sangat cepat. Nah, sekali lagi pembahasannya apakah menjamin langgeng atau tidak itu bukan pembahasan itu, bukan. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah interaksi di antara keduanya. Ya. Kalau di dalam pacaran kan sah saja untuk berpegangan, berpelukan, boncengan, bahkan yang lebih serem dari itu. Tapi kalau dalam khitbah enggak. Ya, dalam ta'aruf tidak. Tidak boleh ada berduaan tanpa mahram. Mahram itu kan berarti mahram si perempuan, ya. Nanti sesuai dengan hadis tentang larangan khawat. Nah, kalau kemudian ada selebgram kemudian menyatakan, oh saya nggak pegangan kok, saya nggak berpelukan, ya, nggak bersentuhan bahkan. Kami juga nggak berduaan, gitu begitu. Inilah yang kemudian harus dijelaskan secara tegas bahwa tidak hanya itu. Ya, interaksi laki-laki dengan perempuan dalam Islam yang belum menjadi suami istri itu bukan hanya tidak berpegangan, bukan hanya tidak berpelukan, tidak hanya bersentuhan, bukan itu saja. Ya, larangan berduaan, oke. Mungkin tidak berduaan, tapi bagaimana dengan ketika mereka ngumpul bareng, laki-laki dengan perempuan di situ banyak. Nah, itu nanti maksudnya adalah ikhtilat, bercampur baur. Ya, kalau berduaan kan khalwat. Berduaan pun juga harus diperhatikan. Misalnya gini contoh. Ada orang banyak gitu ya, misalnya di jalan umum. Ya, di jalan umum tapi berduaan di motor. Ada laki-laki dengan perempuan berduaan di motor. Atau mungkin di kafe tapi ngambil meja yang berduaan, yang privacy. Nah, itu juga termasuk khalwat. Meskipun di situ ada banyak orang. Oh, ada yang nyuting kok. Ya, kalau bikin konten misalnya, ada yang nyuting, ada lain seterusnya. Nah, itu begitu. Jadi kayak misalnya naik kendaraan, naik berdua. Nah, itu maksudnya adalah khalwat. Ya begitu, meskipun ada yang nyuting lah, ada saudaranya lah. Kalaupun nanti pertanyaannya saudaranya itu mahram atau bukan? Itu begitu. Definisi mahram itu kan bagi yang perempuan, bukan bagi yang laki-laki. Nah, itu perlu diperhatikan, teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah kalau soal kepribadian, unsur yang dinilai ada kepribadian atau karakternya. Kalau di dalam pacaran itu penuh kepura-puraan, berlagak seperti yang diinginkan oleh pacarnya. Ya, padahal mungkin sebaliknya, karakternya itu sebaliknya, kontradiktif lah. Begitu. Tapi kalau di dalam khitbah, di dalam ta'aruf, itu boleh saling tukar biodata. Boleh tanya kesukaannya apa, kelemahannya apa. Tapi tetap nggak boleh berduaan. Harus ada mahramnya yang perempuan tadi. Boleh bertanya langsung atau lewat saudaranya, teman, atau mungkin tetangganya. Ya, tidak perlu kemudian untuk mengetes karakter kepribadian si calon, kemudian suruh si laki-lakinya atau si perempuannya itu datang ke rumah. Ya, kalau di rumah itu ada mahramnya si perempuan tadi, itu begitu. Ya, kalau kemudian nggak baper, nah itu kan begitu. Nah, itu harus diperhatikan juga. Oke, nah, ini yang teman-teman semuanya harus pahami bahwa itu juga bagian dari aturan syariah. Jadi tidak sesimpel maksudnya ya
bukan tidak sesimpel, artinya tidak sesederhana itu begitu ya. Tidak sesederhana hukum pacaran atau hukum ta'aruf itu tidak sesederhana itu. Bukan hanya karena tidak boleh berduaan, bukan. Tidak bersentuhan, bukan itu saja, tapi adalah hal-hal atau aturan-aturan umum yang nanti akan saya jelaskan juga. Oke. Itu dari sisi perbedaan antara karakter pacaran dengan ta'aruf. Ya, berikutnya adalah perasaan antar keduanya. Nggak ada jaminan kalau kemudian kalau yang pacaran ya, nggak ada jaminan kalau kemudian mereka itu sudah pacaran lama, kemudian yang terjadi malah justru pengennya malah berduaan terus, ya, karena terjadi interaksi yang intens tanpa batas. Tapi kalau khitbah atau ta'aruf itu insya Allah terjaga. Karena apa? Karena standarnya yang dipakai adalah hukum syara atau aturan Islam, bukan perasaan, ya, bukan selera, bukan demi konten, bukan perasaannya, bukan itu, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah resiko status setelahnya. Kalau pacaran, resiko status setelahnya adalah yang paling rugi adalah di pihak perempuan. Karena kalau pacaran kemudian putus, maka peluang terjadi fitnah itu sangat lebar. Nah, bayangkan kalau kemudian ta'aruf itu modelnya kayak begitu, ya. Meskipun nggak bersentuhan gitu ya, meskipun nggak berduaan misalnya begitu, ada saudaranya, ada krunya, ada pegawainya misalnya di seorang selebgram begitu, resikonya itu ya sama kayak pacaran tadi. Tapi kalau khitbahnya atau ta'arufnya itu benar, resikonya hampir tidak ada. Ya, makanya harus diperhatikan tuh beberapa rincian terkait dengan khitbah atau ta'aruf itu harus diperhatikan. Ya, jadi kalau khitbahnya benar atau ta'arufnya benar, maka kalau tidak berlanjut, ya tidak khawatir terjadi fitnah. Tapi kalau bayangkan kalau kemudian tadi sudah berduaan, bikin konten berdua dan seterusnya, tiba-tiba qadarullah timbul fitnah. Itu begitu, nggak jadi mereka menikah. Waduh, kontennya udah di mana-mana dan seterusnya. Nah, gitu, naudzubillah min dzalik.